Konsep Allahnya juga masih ada ketegangan antara Allah yang mengacung tangan, tapi dia ambil satu pilihan pergi ke tempat di mana Tuhan ada. Keteguhan hatinya itu ya pasti ada dasarnya, Dang. Mungkin karena dia melihat dari kehidupan Naomi, dia melihat Allahnya Naomi. Peristiwa Lot waktu dia disuruh keluar dari Sodom, nggak rela gitu, terutama istrinya, karena memang sebetulnya fine-fine aja di sana. Dan momen-momen yang unik itu kita nikmati sebagai sesuatu yang Tuhan kerjakan, dan itu menjadi koleksi memori rohani kita. Selamat bergabung kembali di podcast Bible Delight. Saya Pendeta Rudy Pan, ditemani oleh rekan saya Samuel dan Lisa. Kami bertiga akan melanjutkan pembahasan dari kitab Rut pasal yang pertama, dan kami akan membicarakan perbincangan dari ketiga orang yang lain, yaitu Naomi, Orpa, dan Rut. Kalau kita melihat pembahasan dari pasal pertama sampai pasal keempat nanti, kita melihat dalam sepanjang cerita Rut itu selalu ada titik-titik atau saat-saat di mana kita anggap itu sebagai sesuatu titik yang krusial, titik yang penting. Dan satu hal yang kita bisa renungkan pada perikop ini adalah kata pulang. Di bahasa Indonesia diterjemahkan pulang atau bisa juga kembali, return. Dan kata ini muncul cukup sering di pasal 1 ini. Karena kata pulang atau kembali ini, itu juga menunjukkan akan arah hidup itu mau kemana. What next kita. Kalau bagi Naomi kan pulang itu berarti dia pulang ke kampung halamannya. Tapi untuk Rut sama Orpa, apa maknanya gitu ya. Kalau kita renungkan ya, kira-kira apa sih yang membuat Naomi itu memutuskan untuk pulang? Karena kalau dari ayat 6 itu kan jelas dibilang karena ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi itu menunjukkan apa ya kira-kira? Tuhan sudah memulihkan tanah Israel. Kondisi Israel ya? Ya. Saya rasa orang kalau pergi ya dari satu tempat ke tempat lain tuh at least ada dua hal gitu. Minimal ada sesuatu yang mendorong dia keluar dari tempat dia berada. Sekarang ya. Jadi itu kayak semacam push factor gitu. Tapi ada pull factor. Pull factor tuh tempat yang dia mau tuju tuh ada sesuatu di sana. Ada cerita yang di ayat 1 sampai 5 gitu. Itu semacam push factor gitu. Tempat dia sekarang itu mengingatkan dia banyak kehilangan. Kayak ada pengalaman-pengalaman yang nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Oke. Dan sepertinya itu kayak tidak ada harapan di situ. Ya, jadi kalau kita pikirkan Naomi, tadi kan di satu sisi orang itu mungkin ada keinginan alamiah untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Tak kala dia merasa tempat dia ada sekarang atau perantauannya sekarang itu tidak seperti yang dia pikirkan gitu ya. Itu kan sesuatu yang alamiah untuk pulang. Kayaknya berasa kalau pulang itu lebih tenang, lebih ada support system yang lain. Ya. Tapi kalau kita lihat, Naomi kan bukan cuma didorong oleh karena keputusan alami atau logis gitu ya. Ada indikasi yang sangat jelas, yaitu waktu dia dikatakan dia mendengar Allah sudah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan. Jadi saya lihat keputusan ini di satu sisi keputusan logis alamiah, tapi juga sebenarnya keputusan iman. Coba kita bayangin ya, nanti waktu percakapan yang kita lihat dari Naomi, di satu sisi dia kayak punya pemikiran mengenai Allah. Kalau kita tanya Allah seperti apa yang dia gumulkan, ya Allah yang kok mendatangkan semua pergumulan yang dia hadapi. Tapi di satu sisi kok mau kembali kepada Allah ini? Yeah. Bukankah Allah itu sedang mengacung tangannya terhadap aku? Kalau kita punya mindset Tuhan itu sedang melawan kita, kayaknya nggak make sense untuk kembali gitu. Kembali kepada Allah yang sedang mengacung tangannya kepada kita. Maka saya bilang ini juga keputusan iman nih. Karena ya bagi Naomi itu sangat jelas nggak ada alternatif lain kan. Alternatif lain apa? Masa ke dewanya Moab, ke Mos gitu ya. Jadi ada
ada dorongan iman juga di mana dia kembali ke ini. Apalagi dia mendengarkan apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya gitu ya. Saya coba mikirkan ya, orang-orang dalam kondisi seperti itu, mungkin juga kita ya. Biasa kalau kita mengambil keputusan itu, apa yang mendorong orang itu akhirnya kembali kepada, misalnya kepada Tuhan gitu. Karena nggak semua orang memutuskan seperti itu. Kalau menghubungkan dengan kata pulang ya, pulang itu identik dengan rumah. Rumah tempat kita punya rasa memiliki, ya, di mana kita ya merasa nyaman di situ, familiar gitu. Ya saya kepikir kalau orang mau kembali ke Tuhan dan dengan asumsi bahwa dia tadinya tuh dia memberontak gitu. Dia udah nggak punya pilihan lain. Di mana dia akan diterima. Sehingga dan dia tahu di rumahnya dia pasti akan selalu diterima. Jadi ya dia pulang. Kalau pakai kata pulang, ya saya membayangkannya itu ya. Kayak anak yang hilang dalam cerita. Ya kira-kira begitu. Ya walaupun kalau yang anak yang hilang kan dia udah yakin pasti. Enggak sih, dia nggak yakin, malah kan bapaknya akan menerima. Kalau Naomi malah dia walaupun dengan perkataan pengakuannya dia bahwa tangan Tuhan terancung pada dia, tapi dia kekeh mau pulang. Iya. Jadi kita mencoba membaca motivasi apa yang drive orang untuk melakukan itu. Saya jadi keinget peristiwa Lot. Waktu dia disuruh keluar dari Sodom, nggak rela gitu, terutama istrinya gitu kan. Kenapa? Karena memang sebetulnya kayak fine-fine aja di sana. Maksudnya kondisinya semua baik-baik aja. Padahal ada bahaya yang sangat genting yang akan terjadi di Sodom. Bahkan sampai malaikat Tuhan aja tuh, itu Tuhan yang ngomong. Maksudnya kayak malaikat Tuhan tuh seperti kayak ada satu panggilan atau satu gerakan transenden gitu kan, yang manusia ini bukan natural nih, bukan sesuatu yang biasa aja gitu, ada malaikat Tuhan. Berarti kan ada satu pesan yang harus saya segera tindak lanjuti gitu. Ada itu pun ternyata tidak membuat istri Lot itu merasa saya harus segera cepat-cepat keluar dari Sodom. Atau dari hal ini ya kembali ke Tuhan gitu kan. Kenapa? Karena masih ada ikatan. Betul. Tidak ada push factor yang terlalu jelas dia untuk meninggalkan Sodom. Saya pikir ya ini kan pembacaan kita. Saya pikir ada satu aspek yang penting. Apakah ini ada di dalam mindset Naomi atau ini cara penulis menulis? Yaitu tadi saya katakan keputusan Naomi juga keputusan iman kan ya, bukan sebatas convenient atau logis gitu. Keputusan iman dan dia pilih untuk kembali meskipun mungkin konsep Allahnya juga masih ada ketegangan antara Allah yang mengacung tangan, Allah yang membawa saya pulang dengan tangan kosong. Tapi dia memilih kembali itu, tadi kan kita ngomong karena ada Tuhan di sana ya. Karena ada pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan sudah, ya dalam teologi reform kita mengatakan anugerah Allah itu mendahului respon manusia. Allah sudah bekerja di sana dan dia mendengar dan dia melihat. Dan dia ambil satu pilihan untuk pergi ke tempat di mana Tuhan ada. Dan saya pikir ini mungkin prinsip yang sangat penting yang kita bisa ambil dalam pergumulan kita. Saya sendiri coba mikirkan pengalaman saya. Dulu waktu sempat kerja di US, terus tahun 2000. Akhir tahun 2000 itu sudah mulai, mungkin tahu .com burst gitu, bubble.com. Terus mulai ada isu-isu ekonomi mulai drop. Tapi yang bikin tambah parah itu ya 2001-nya kan ada teroris yang bawa pesawat nabrak Twin Tower itu. Nah, saya dalam periode itu kan. Jadi di akhir 2000 itu sudah dikasih sounding oleh manajer saya. Siap-siap cari opportunity di dalam company.
kan company besar gitu ya, jadi masih ada banyak. Dan pergumulan saya waktu itu akhirnya memang harus di-cut karena bisnisnya drop. Tapi masalah utamanya saya itu adalah visa. Hmm. Saya masih dapat interview dan ditawarin kerja, tapi begitu tahu mereka tahu saya perlu visa kerja, pada nggak sedia pintu. Dan ada sentimen Amerika ya mereka hire orang Amerika atau yang green card gitu. Jadi saya ada di posisi jobless untuk mungkin 6 bulan kalau nggak salah. Jadi saya memutuskan di mana, tetap di sana atau pulang. Pulang tuh kemana? Waktu itu kan dari Singapura, pulang ke Singapura. Tapi saya masih pikir, mungkin kesempatan ini saya bisa ambil buat kuliah lagi. Ya, jadi belajar TOEFL, les TOEFL, terus mempersiapkan untuk kuliah, terus hitung-hitung duit, wah kayaknya pas-pasan banget. Mungkin setelah kuliah 2 tahun, saya bangkrut gitu. Tapi akhirnya mendadak di kontak headhunter dan ditawarin untuk pekerjaan di perusahaan Amerika, tapi base-nya di Singapura. Balik di Singapura gitu. Mau nggak balik ke Singapura? Dan waktu itu Asia sudah mulai membaik ekonominya. Terus saya pikir gimana ya? Mau balik apa enggak? Tapi kalau kuliah nanti mungkin kalaupun lulus kayaknya benar-benar habis duitnya gitu ya. Sayang gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan udah terima kerjanya dan saya pulang. Tapi yang menariknya kalau saya renungkan kembali, boleh dikatakan waktu saya di Singapura itu kayak kembali ke tanah perjanjian. Itu subur dalam arti diberkati gitu. Baik pekerjaan, nanti menikah, punya anak, gaji lumayan oke lah ya. Tapi pekerjaan tetap ada. Dan saya merasa, kok ini tempat yang saya nggak terlalu suka sebenarnya. Kan saya sempat sharing mungkin mau migrate ke tempat lain. Tapi kok di tempat ini saya berasa saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati bukan cuman ya punya keluarga, bukan cuma punya pekerjaan atau gaji yang bagus, tapi juga akhirnya saya menetap di GL Singapura kan. Dan di situ ke-expose pengajaran-pengajaran reform segala macam. Kok ini kayaknya tanah perjanjian yang saya nggak expect gitu. Ya. Dan waktu pikir mau migrate ke tempat lain, selalu ada feeling gelisah. Ya. Jadi akhirnya nggak jadi pindah. Maka saya pikir ini, kalau kita punya kepekaan, meskipun waktu itu saya nggak ada kepekaan itu ya. Kalau kita punya kepekaan, meskipun tempat itu bukan tempat yang ideal bagi kita dalam imajinasi kita, tapi kalau kita melihat itu yang membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian, itu selalu tempat yang tepat sih. Ya. Saya pikir, dan mungkin dalam hal ini Naomi mengambil keputusan itu untuk kembali ke Bethlehem, yang tadinya nggak ada roti, sekarang sudah ada roti karena Tuhan memberikan. Tapi yang sangat penting ya dia kembali ke tempat di mana dia dengar ada Tuhan di sana. Yang menariknya mungkin kita melihat bahwa itu bukan cuma Naomi, tapi kedua menantunya mau ikut. Kenapa menantunya mau ikut? Ini sangat jarang. Sangat atau jarang. Sangat spesial atau sangat. Sebenarnya awalnya saya mau bilang itu impossible dalam kondisi ini ya. Impossible maksudnya apa? Impossible ini bisa terjadi tanpa intervensi mujizat Tuhan gitu. Oh, Kayak menantu mau ikut mertua iya, ya? menantu Okay. dan dalam kondisi yang seperti ini ya. Okay. Dia mengikuti mertua yang beda bangsa, beda Allah, akan pergi ke bangsa itu tanpa suaminya. Menantu dan mertua bisa dekat itu sih bisa. Mungkin lebih banyak. Tapi mertua yang sudah kehilangan suami, kehilangan 2 anak, dan sudah jadi janda, dan menantunya juga sudah jadi janda, 2 anak pria dari Naomi kan juga udah meninggal, lalu mau pulang begitu. Yang menarik, saya nggak tahu kalau yang Orpa ya, tapi kalau Rut itu, dari Rut 2 ayat 11 kan Boas, dari perkataan Boas kita tahu ternyata papa mamahnya Rut itu masih ada ternyata. Jadi kalau Rut mau balik ke rumahnya, itu masih bisa gitu sebetulnya. Jadi kalau ditanya balik lagi pertanyaan Pak Rudi, kenapa gitu ya Orpa sama Rut? Mungkin ada hubungan yang baik ya. Karena Naomi bilang,
di ayat berapa itu? Di ayat Ayat ke-8. 8, betul ya. Jadi di ayat 8 itu kan Ruth bilang kalau Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, Dan kepadaku. si suaminya, Mhm. dan kepadaku. Jadi sepertinya memang ada hubungan yang baik. Dan ketiga ini sepertinya digambarkan punya karakter yang baik gitu ya. Iya, Naomi, Ruth, Iya. sama Orpa. betul. Jadi pada saat mertuanya ngomong mau pulang pun mereka menangis ya. Di sini disebutnya kalau di bahasa Inggrisnya lifted up their voices. Jadi kayak nangisnya sangat Suara keras, Ya, dikatakan suara di sini, keras, dengan ya. suara keras. ya. Jadi dia benar-benar sangat sedih. Mereka bertiga karena mereka harus berpisah gitu. Jadi saya rasa itu jadi memang ada satu perasaan yang kuat ya. Mungkin relasi yang kuat antara tiga orang ini, sehingga pada saat Naomi bilang, yaudah saya mau pergi, mungkin perasaan awalnya yang mau mereka ikut juga itu karena ini ya, ada perasaan dekat, ada perasaan baik gitu ya. Tapi memang nanti ada kualitas yang berbeda kan kita lihat dari Orpa dan Ruth ya. Tapi setidaknya kayaknya langkah awalnya adalah ada relasi yang baik ya terjalin di tiga orang ini. Tadi sempat kepikiran sih, karena ya sudah pasti kelihatan, sudah pasti dari ayat-ayat ini, Orpa dan Ruth itu mengasihi Naomi, gitu kan, sampai makanya dengan tadi yang Pak Sam jelaskan reaksi mereka. Dan juga saya membayangkan apakah dengan saya melihat orang yang saya cintai ini, walaupun dia bukan saudara dengan saya gitu, dia akan pulang ke rumahnya tanpa siapapun. Kan maksudnya kalau dia nggak ikut, berarti kan nggak ada suami lagi, nggak ada anak-anak. Lalu dan dalam kondisi dia yang sudah, ya ini asumsi saya sudah tua, Naomi-nya dia akan pergi ke pulang dan dia harus cari makan gitu. Dan bagaimana hidupnya, dia nggak tega ninggalin sendiri. Apakah jadi saya jadi lebih mengerti. Jadi lebih didorong karena belas kasihan. Ya maksudnya cinta kasih dan juga ya sampai melihat dari kondisinya Naomi. Kalau tadi kan saya mikir kondisi Ruth. Dari sudut pandang Ruth, dia akan meninggalkan semuanya, tapi kalau misalnya melihat dari kondisinya Naomi, ya dia juga kalau ditinggalin, ya ini juga. Itu sangat berkaitan dengan nanti yang kita bahas selanjutnya, karakter Hesed, kasih setia yang mereka nyatakan. Di bagian ini kan kita melihat mereka mau ikut Naomi, terus dalam perjalanan akhirnya Naomi suruh mereka pulang gitu ya. Suruh mereka pulang dan Naomi itu justru menunjukkan cinta kasihnya dengan menyuruh mereka pulang. Dan kita melihat dalam dialog ini akhirnya ada dua perbedaan kan. Perbedaan antara Orpa sama Ruth. Sekali lagi kalau kita melihat sebenarnya langkah yang diambil oleh Orpa itu kan sangat realistis, sangat logis. Bahkan itu didorong oleh Naomi gitu. Banyak kata-kata yang Naomi pakai sebenarnya sangat-sangat menunjukkan dia care perhatian kepada menantunya. Sampai dia katakan, kalaupun kalian mau ikut saya, kalaupun ada yang mau menikahi saya, kalaupun saya bisa melahirkan anak lagi, masa mau menunggu sampai segitu? Itu kan sesuatu yang mustahil gitu ya. Dan kita melihat di dalam aspek ini, Orpa kan akhirnya sekali lagi menunjukkan karakteristik orang yang mengambil keputusan secara realistis, secara logis gitu ya. Dan pasti nggak ada yang marahin dia, nggak ada yang komplain, nggak setia kepada mertua segala macam gitu ya. Bahkan dia melakukan itu juga karena desakan Naomi kan, desakan Naomi. Dan ya akhirnya dia putuskan untuk kembali. Sebenarnya dikatakan di sini kan kembali kepada rumah ibumu di ayat 8, itu kan menunjukkan Naomi itu mendoakan bahkan kalau mereka bisa menikah lagi. Mereka punya suami lagi dan bisa melanjut hidupnya. Sedangkan dia akan melanjutkan hidupnya. Seakan ada dua arah yang berbeda kan ya. Satu pulang, satu ya pulang ke rumahmu. Tapi realitanya akhirnya ya si Orpa beneran pulang, si Ruth nggak pulang. Saya melihat kalau orang
karakteristik seperti Orpa gitu ya, dia mengambil keputusan seperti itu, mungkin secara manusia oke-oke saja, nggak masalah gitu. Dan mungkin dia juga dalam cerita ini dia nggak merasa rugi kan, dia nggak merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau kita baca dari keseluruhan cerita kan, sebenarnya kalau kita membayangkan, seandainya kalau Orpa tetap ikut, apa yang terjadi? Iya. Harus ada 2 Boas. Harus ada 2 Boas, gitu ya. Iya. Dengan keputusan itu dia, ya kita komentar dari cerita itu, dia tidak mendapatkan apa yang Ruth dapatkan. Dia tidak mendapatkan ya Allahnya, dia tidak mendapatkan sesuatu yang melampaui dari ya yang umum yang manusia alami. Dan saya pikir mungkin kita tanpa sadar sering melakukan itu. Kita mengambil keputusan-keputusan yang logis, ya fine-fine aja, hidup tetap baik, tapi kita miss sesuatu yang lebih yang Tuhan mau berikan karena kita tidak ngambil langkah yang seharusnya kita ambil gitu ya. Bukan cuma langkah yang aman, yang oke-oke saja. Wah, saya takut sih sebenarnya mikir begitu, Pak. Saya takut berarti saya ada kemungkinan Salah ambil keputusan gitu ya. kehilangan Oh, oke. kesempatan itu gitu. Kesempatan boleh ya mungkin melihat Tuhan bekerja atau dipakai oleh Tuhan atau menikmati Tuhan yang ternyata saya nggak bisa nikmatin karena saya salah ambil keputusan. Saya ada pertanyaan, Pak, sebetulnya. Apakah Orpa akan merasa kehilangan karena keputusannya dia pulang? Mungkin enggak. Iya, Iya, mungkin dia Iya. nggak merasa kehilangan. Mungkin dia beneran menikah. Ya kita nggak tahu kan, nggak ada Iya, ceritanya. kita cerita, ya. Dia kembali kepada orang tuanya, dia seakan-akan kayak punya satu lingkungan yang bikin dia tenang dan nyaman lagi. Mungkin dia bisa menikah lagi, kita nggak tahu. Iya. Ya, secara manusia ya hidup berjalan. Mungkin dia bahagia. Mungkin dia bahagia. Iya. Iya. Iya, saya ingat satu film ya jadinya ya. Jadi memang dunia gelap dan segala macam. Dia ngebandingin yang ada tuh pilihan adalah pilihan buruk atau pilihan lebih buruk gitu. Jadi dia pakai Oh. perspektifnya gitu kan. Jadi nggak ada yang baik gitu dan segala macam. Saya itu film agak gelap juga gitu. Tapi di sini ceritanya justru kalau dari perspektif yang tadi Pak Rudi bilang interpretasinya, jadi pilihannya tuh ada pilihan baik, tapi ada yang lebih baik. Lebih baik. Ya. Jadi kayak, tapi saya ngerasa Orpa, saya setuju sama Pak Rudi ya. Saya rasa Orpa ngelihat baik itu ya cukup gitu. Dia nggak ngerasa lebih baik itu adalah sesuatu yang memang akan kehilangan untuk dia kalau dia nggak dapatkan itu. Kayak dia belum ada perspektif sampai ke sana gitu. Ya mau menyesal pun nggak tahu apa yang disesalkan. Iya, dia tidak tahu apa yang harus disesalkan. Apa ya? Kalau orang kan ngomong kan, saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu gitu. Ini berarti kan saya tidak tahu apa yang saya sesalkan gitu. Jadi dia benar-benar nggak ada bayangan sama sekali. Tapi ya itu bukan untuk membuat kita akhirnya gelisah dan takut gitu ya. Cuma saya pikir ada poin yang menarik ya. Kadang-kadang contoh misalnya kita mau mengalami pengalaman penyertaan Tuhan, tapi kita enggan untuk misalnya terlibat dalam pelayanan gitu ya, atau apalah keputusan-keputusan yang kita pikir berat, susah, tapi kita tahu itu lebih seturut dengan firman Tuhan, dan kita miss momen itu. Kita tidak menikmati pengalaman itu. Dan bagi kehidupan kerohanian kita berbeda sih. Kan kita banyak cerita, misalnya kita ikut KKR regional gitu ya, susah, segala macam. Selalu ada momen-momen yang unik gitu ya. Dan momen-momen yang unik itu kita nikmati sebagai sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan itu menjadi koleksi memori rohani kita. Dan itu sangat penting. Koleksi memori itu sangat penting untuk kita bisa melihat kembali apa yang Tuhan kerjakan
ada seorang penulis ini, dia hamba Tuhan. Dia menulis, kita itu perlu mengumpulkan koleksi memori rohani ini. Untuk apa? Tak kala ini kita kumpulkan kumpulkan apa ya? Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan intervensi dan sebagainya. Kumpulan ini akan menjadi modal kita untuk menghadapi hari-hari susah. Hari-hari di mana kita merasa begitu keringnya. Itu sangat penting. Ya, jadi memang kayaknya sepertinya kayak ada dua arah yang berbeda antara yang barusan tadi kita bahas dengan apa yang ada di sini ya. Kalau di sini kan kita melihat, karena kita sudah melihat apa yang terjadi kepada Ruth, dan pengetahuan itu kita pakai untuk memvalidasi keputusan yang diambil oleh Orpa, which is yang fair nggak itu? Iya, memang nggak fair. Tapi di sini kita lagi belajar gitu kan, what if gitu. Jadi memang Orpa, saya rasa waktu dia lihat ke belakang itu kayaknya memang ada perbedaan dengan bagaimana Naomi ngeliat ke belakang. Karena nih kalau di ayat 18 gitu ya, di ayat 18 kan ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut, ya. Jadi kayak ada satu kualitas yang berbeda gitu. Jadi kayak udah kamu balik aja gitu kan. Tapi Ruth itu berkeras gitu. Jadi dan ya nanti mungkin kita bisa bahas itu ya. Ada satu pengakuan gitu, pengakuan yang dalam banget sampai akhirnya Naomi aja udah, bisa kalau orang ngomong bofat gitu kayak ya udah gitu. Ya udahlah, ayolah gitu. Nah, itu yang saya rasa memang kalau kita lihat ke belakang, jadi mungkin ada pengalaman yang kita nggak ngerti gitu. Kalau Naomi bilang, ya keduanya kamu tuh sudah melakukan dengan baik atau memperlakukan yang sudah mati itu dan saya sendiri baik. Baik di sini tuh kayaknya ada perbedaan lagi gitu. Yang satu baik karena memang baik, karena hubungan relasi yang baik, tapi ini baik karena kayaknya ada satu pengakuan iman yang dalam gitu. Jadi ada kualitas yang berbeda. Kalau kita ngeliat ke belakangnya gitu. Ya, saya rasa juga ya kita agak sulit melihat ke depan karena kita nggak bisa melakukan itu pilihan-pilihannya ini. Tapi kayak kita mesti reflect ke belakang. Reflect ke belakang tadi bilang Pak Rudi, keputusan saya yang sekarang ini, saya tuh harus ngambil keputusan apa, kayaknya memang harus ngelihat ke belakang bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita, apa yang kita sudah ambil keputusannya dan segala macam. Dan kayaknya karakter kita juga akan kebentuk ya karena keputusan-keputusan itu ya. Jadi akhirnya keputusan yang kita ambil hari ini karena kita melihat ke belakang bagaimana kita ngambil keputusan dan bagaimana Tuhan bekerja gitu. Saya sih ngeliatnya jadi seperti ini ya di sini. Kita lanjutkan, apa yang ada pada Ruth yang nggak ada pada Naomi? Keteguhannya kan? Keteguhannya soal apa? Ikuti untuk Naomi. Mengikuti Naomi. Dan ya kalau saya lihat keteguhan hatinya itu ya pasti ada dasarnya, Dang. Iya, dasarnya apa? Dasarnya, dan tadi waktu saya mikir-mikir lagi, apa lagi yang bisa membuat dia ini ya, keputusan impossible itu bisa terjadi gitu. Si Ruth akhirnya mengikuti Naomi. Mungkin karena dia melihat dari kehidupan Naomi, dia melihat Allahnya Naomi. Hal yang lebih bisa menarik lagi gitu, membuat dia untuk punya keteguhan hati. Dan hidupnya lewat kehidupannya Naomi itu menarik. Dan dia mau mengikuti Naomi. Itu asumsinya ya? Ya, itu pemikiran saya. Nggak ada di teks. Sampai dia mau bilang gini soalnya Pak. Ini kan seperti janji menikah. Iya benar. Dan orang yang mati, aku pun mati di sana. Dan orang yang menikah nggak tahu dia ngambil di sini. Dan ternyata konteks kalimat ini bukan untuk pernikahan. Naomi dan konteks ini konteks covenant, perjanjian. Perjanjian, iya. Saya juga ngerasa sih gitu ya. Saya yakin sih di dalam itu ya, kedekatan mereka bertiga. Naomi pasti cerita sih. Naomi cerita tentang Tuhan, tentang Yahweh, tentang apa yang sudah dilakukan ya. Maksudnya atau dari suaminya mereka. Atau dari suaminya. Betul. Jadi ada satu penginjilan sebetulnya yang terjadi di dalam keluarga ini.
kepada si Orpa dan kepada Ruth sepertinya gitu. Jadi ingat waktu siapa itu pelacur yang di Rahab. betul kan, ngedenger cerita bagaimana Mm-mm-mm. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel itu kan Israel itu bisa langsung membuat orang tuh wah ini iya, iya. berbeda nih gitu kan gitu. Apalagi ya konteksnya Rahab mau dihancurin lagi tempatnya gitu kan. Ya saya rasa ada satu kemiripan gitu, ada cerita bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel lewat laut dibelah, pengalaman mereka di padang gurun. Ini sepertinya yang diceritakan ya kepada Orpa dan Ruth, dan akhirnya ya itulah perbedaan Orpa dan Ruth yang saya lihat sebetulnya di sini kan kalau ayat 16 ya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jadi menarik ya di sini kata pulang, dia kasih cabang dua kan. Ada pulang tuh bisa yang mengikut Naomi, ada pulang dengan tidak mengikut Naomi gitu. Jadi ada dua cabang gitu. Nah, jangan suruh saya pulang yang nggak mengikut engkau. Sebab ya, jadi kan ini jadi kayak ada alasannya kan. Alasannya adalah kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saya rasa Ruth sudah menggunakan identitas dirinya itu seperti kaum pilihan ya. Dia dengan iman gitu. Maksudnya bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di situ kayaknya ada satu kualitas pengakuan, makanya dia berkeras kan. Naomi bilang berkeras gitu. Di mana engkau mati sampai ngomong mati ya. Jadi saya rasa memang mereka berdua nggak ada pikiran akan jadi keluarga yang baik, berkelimpahan enggak, karena udah ya udahlah kalau memang mati ya udahlah mati, tapi setidaknya waktu saya mati, saya matinya sama-sama sama kamu, saya mati itu di dalam identitas bangsamu dan Allahmu ya Allahku gitu. Itu posisi endingnya ada di situ gitu. Jadi kayaknya ada pernyataan iman yang Somehow di teks ini kita kayak bisa merenungkan apa yang terjadi kepada kedua orang ini, Orpa sama Ruth. Dari kontras ini kita melihat kayak Ruth itu masuk ke dalam satu level di mana dia sudah komit, bukan cuman cinta kepada Naomi, tapi juga komit 100% dengan iman, way of life, kepercayaan Naomi gitu. Bahkan baru dikatakan ya kemana kau pergi, di sana aku ikut, di mana kau mati, aku mati di sana, bangsamu, bangsaku. Kalau stop situ kan oke juga gitu. Tapi dia masuk ke level ya Allahmu, Allahku. iya. Dia sudah memasukkan dirinya ke dalam ya umat pilihan Tuhan ya. Umat yang dimana Tuhan mengikat dirinya. Berarti kan di situ dia mengambil satu keputusan yang bukan cuman ya sebatas karena cinta. Karena ada keputusan yang didorong dengan iman gitu. Tapi iman ini bukan iman yang nggak ada pemikiran, nggak ada pertimbangan dan sebagainya. Dan bagian ini mengingatkan kita ya iman itu ya memang bukan nggak ada tanpa rasio. Iman itu justru kan supra kan, melampaui apa yang manusia anggap ya ini normal. Dan iman itu kan selalu lewat supra rasio, supra ini. Jadi iman itu bukan loncatan di dalam kegelapan, leap in the darkness gitu. Kalau Soren Kierkegaard bilang leap of faith ya. Leap of faith ya. Ya, jadi kayak lompatan yang nggak terlalu jelas sebetulnya ya. Ya, tapi kan bukannya nggak ada pertimbangan kan ya. Betul. Ya. Ya, jadi yang kita nggak tahu apa yang dia pikirkan sampai dia mau komit kepada Yahweh, bukan kepada Allahnya Moab gitu ya. Dan bagian ini menarik ya, justru di dalam bagian ini kita kayak dibawa kepada satu sudut untuk selalu
kita harus bergumul bagaimana kita memutuskan sesuatu di dalam karakter-karakter mereka. Bukan cuma melihat fenomena yang ada, tapi juga bisa melihat providensia Allah di dalam konteks kehidupan Naomi dan konteks kehidupan mereka. Dan saya pikir bagian ini sangat penting kalau kita mau tarik lebih luas. Kenapa ini titik yang penting? Karena titik ini titik pulang. Titik pulang itu mengingatkan setiap orang, khususnya kita orang yang mungkin pernah meninggalkan Tuhan. Ya, keputusan yang terbaik bagi dia adalah untuk pulang. Ya. Orang yang mungkin masih keliling-keliling, jajan-jajan, masih kayak nggak jelas, dia nggak akan jelas tenang sampai dia komit untuk pulang. Gitu. Saya kadang-kadang mungkin agak kasihan juga dengan orang yang selalu nggak bisa settle down pemikiran dia. Ada dalam pelayanan, ada satu jemaat punya saudara, dia selalu cerita, dan saya ini ceritanya pergumulannya simpel, dia nggak pernah mau commit firm gini, ikutin udah. Dia selalu lihat ada opsi apa lagi, dan akhirnya hidupnya nggak tenang gitu, nggak pernah settle down gitu. Dan Naomi memutuskan untuk pulang, dan dalam konteks ini kita bisa mengatakan ya dia wanita bijak. Jadi ya bagian ini mengingatkan kita ya, kita sedang mengambil keputusan iman, tapi kembali ke tempat di mana Tuhan ada itu yang paling bisa memberikan kita ketenangan sih. Oke? Yes, saya ngelihat ada satu hal juga yang menarik ya di ayat mana ini? Di ayat 15 ya. Berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Jadi Orpa kan pulang ke bangsa dan allahnya. Itu karena di ayat 13 seperti itu kayak ultimate-nya, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku gitu. Jadi kayak justru bahkan Naomi itu ngelihat Tuhan tuh udah jahat. Jadi ya kamu jangan ikut-ikut aku lah gitu istilahnya. Ya, jadi ada ngacoknya dalam pemikiran dia. Ya. Iya. Soalnya kan kembali ke Dewa Moab itu lebih baik bagi kamu daripada ikut Yahweh. Benar ya. Tapi di sini saya lihat Ruth itu punya iman yang melampaui perspektifnya Naomi gitu. Yeah. Jadi kayak meskipun Tuhan teracung sama kamu, tapi Tuhan tuh baik. Jadi ini perspektif saya, Tuhan baik. Jadi ya udah tetap saya ikut Tuhan meskipun tangan Tuhan teracung, Tuhan tuh baik. Ya mungkin kamu salah atau bagaimana ya, saya kurang ngerti pemikirannya ini. Cuma ada kalimat-kalimat ini dicatat dan tetap akhirnya Ruth memutuskan untuk ikut dan punya pengakuan iman seperti ini luar biasa. Pengakuan iman yang luar biasa ya. Jadi kayak dia ikut Naomi aja bilang tangan Tuhan teracung ke dia. Dia udah ada contoh si Orpanya itu balik lagi gitu kan. Dia juga punya papa mama yang bisa balik lagi, tapi dia bisa ngomong seperti ini luar biasa ya. Nah, akhirnya dia pulang. Dan dia pergi sebenarnya. Oh iya. Dia pergi ke tempat yang asing bagi dia, tempat yang dia nggak tahu masa depannya seperti apa, tempat yang dia juga nggak tahu akan ditolak atau tidak. Dan itu sebenarnya concernnya Naomi juga. Tapi dia tetap berkomitmen ke situ. Ya, saya pikir itu pelajaran buat kita. Ya. Kalau kita di dalam pergumulan, ya prinsip pertama kita belajar untuk peka di mana saya berada, di mana saya bisa merasakan Tuhan itu lebih real. Ketimbang kita pilih tempat yang atau situasi, kondisi yang mungkin secara manusia baik, tapi sebenarnya secara realita keberadaan Tuhan itu kita nggak rasakan. Oke, kita lanjutkan lagi di episode berikutnya.